Lalu bagaimana dari hasil sidang pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati hari ini? Sudah bergabung bersama kami dengan Wakil Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Joni Kurnianto. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore, Mbak. Pak Joni, sore. apa temuan baru Pansus Pak hari ini? Jadi hari ini kita tadi pagi itu baru ketemu dengan tim ahli ya, tenaga ahli yang dari akademisi Mas Junaidi dari Wakil Rektor UNS ya Solo. Nah itu memang kita menggali apa sih sebaiknya untuk pansus hak angket itu Mbak. Jadi sampai hari ini kita sudah memanggil, contohnya tadi kita sudah memanggil para perwakilan dari pegawai RSUD yang diputus kerjakan. Ada yang 20 tahun, ada yang udah 15 tahun, ada 18 tahun. Nanti sudah ketemu kita perwakilan 5 orang, kemudian juga habis itu kita panggil dari manajemen rumah sakit, kemudian juga kita panggil badan kepegawaian di daerah Pati, kemudian juga tadi terakhir kita manggil Asn 1 beserta beberapa bagian hukum juga. Jadi kita panggil di daerah di Pati yang pejabat-pejabat di Pati yang berhubungan dengan itu. Oke, jadi ini pemanggilan untuk pejabat-pejabat bupati atau mungkin mantan-mantan ya, mantan-mantan pegawai begitu. Apakah ini untuk memang mendalami sebenarnya bagaimana perilaku dari Pak Bupati Pati sendiri atau memang apa yang concernnya Pak? Ya, jadi gini Mbak, jadi setelah dari tenaga ahli itu, jadi menyampaikan bahwa kita itu di pansus hak angket itu adalah mencari data dan mencari bukti selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya, yang nanti akan kita serahkan ke pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD, yang hasilnya akan kita berikan ke MA. Nanti MA yang akan memutuskan dan juga akan memberikan ke Mendagri dan Presiden. Tetapi memang MA itu tidak menyidangkan, tapi yang sidangnya ya di rapat pansus ini Mbak. Jadi kita betul-betul mencari data selengkap-lengkapnya gitu Mbak. Berarti artinya temuan-temuan yang sedang dicari oleh tim Anda ini adalah bukan hanya berkaitan dengan kenaikan 250% PBB ya, tetapi juga sekecil apapun bukti ini sedang dikumpulkan oleh DPRD. Iya, ini Mbak. Jadi kami kan istilahnya kan kami diminta oleh pendemo itu kan, masyarakat Pati itu kan ingin 22 tuntutan. Oke. Yang dikirimkan ke kita. Nah 22 tuntutan sudah kita saring, itu total itu 12 tuntutan. 12 tuntutan. Nah itu yang kita cari data dan buktinya ya itu Mbak. Kita panggil ya seperti pengadilan. Jadi fungsi pansus hak angket ini seperti pengadilan Mbak. Dari hak angket sendiri apakah juga nanti akan dipanggil Bupati Patinya sendiri? Ya bisa jadi nanti kan bergulir Mbak, nanti kan bergulir. Nanti tuntutan dari teman-teman dan juga nanti diarahkan oleh tim ahli dari kita, nanti kan sudah memanggil tenaga ahli yang dari akademisi. Nanti juga ada tenaga ahli dari sisi hukum pemerintahan, hukum tata negara, nanti akan memberikan masukan kepada kami Mbak. Nah biasanya nanti untuk hasil dari hak angketnya sendiri berupa misalnya pada saat anggota DPR merespon atau dari temuan-temuan tersebut yang nanti akan dikaji oleh ahli dan juga saksi? Jadi temuan-temuan yang kita dapat itu yang mengaji ya kita tim pansus hak angket. Nah tenaga ahli itu hanya memberikan masukan Mbak, memberikan ini jalurnya begini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini salahnya gitu Mbak. Oke, lalu targetnya sendiri untuk kesimpulan dari pemakzulan Bupati Pati kapan Pak Joni? Targetnya kalau menurut tatip kan itu sebetulnya Pak maksimal 60 hari atau 2 bulan. Tapi kami ini berusaha secepat mungkin, kami ini maraton karena memang tuntutan dari warga masyarakat. Jadi kita maraton pagi, siang, sore, bahkan malam pun, ini pun kita baru selesai nih setelah dari pagi. Dan tapi rencana besok itu putar libur karena ada acara kenegaraan sampai hari Senin juga libur bersama, nanti baru Selasa kita mulai lagi. Pak Joni, tapi dari tadi Anda bertemu tadi pagi, kemudian ada mantan karyawan yang datang dan kemudian Anda bertanya begitu, sebenarnya apa sih temuan-temuan sementara dari Bupati Pati yang Anda kemudian saat ini sedang telaah?
Ya, jadi contoh tadi masalah karyawan rumah sakit yang itu ya. Jadi secara moral atau etika saja, sebetulnya kalau karyawan sudah kerja 20 tahun, apalagi kemarin mengalami dia membantu kita di masalah COVID, terus dilepas dengan begitu saja tanpa alasan jelas dan juga melalui tes yang betul-betul nilainya juga tidak tahu tapi disebutkan bahwa dia gagal atau tidak lolos. Itu memang betul-betul ya ya kita ya gimana ya ya secara moral ya salah ya kayak gitu loh. Jadi tidak ada juga pesangon segala macam. Jadi ada 220 orang ini Mbak. Jadi memang memang suatu apa ya hal yang nggak benar ini kelihatannya seperti itu. Oke, Pak Joni, kan ada tuntutan dari warga. Sebenarnya tolak ukur dari pemakzulan seorang bupati atau seorang kepala daerah ini seperti apa sih Pak Joni? Jadi tolak ukurnya nanti adalah kelihatan. Jadi intinya adalah satu. Jadi Pak Bupati ini melanggar sumpah janjinya nggak pada saat kemarin dia melakukan sumpah janji sebagai bupati. Itu gitu aja. Kalau dia kelihatan sudah melanggar itu Melanggarnya seperti apa yang kemudian ini melanggar kan terbukti? administratif, kan bisa sisi administratif Mbak, sisi juga bisa sisi moralnya, sisi jadi banyak macam kan Mbak itu. Nah itu makanya kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Seperti itu Mbak. Jadi satu contoh lagi adalah mungkin mutasi karyawan, mutasi kepala dinas, atau mutasi PNS yang mungkin tidak benar ya. Tadi sudah mulai disinggung-singgung itu ada mutasi-mutasi yang bahkan ada yang double rangkap jabatan cukup banyak ini. Oh, itu juga ditelaah ya? Salah juga itu juga termasuk tuntutan dari pendemo juga, Mbak. Oh, oke. Pak Joni, selama hak angket bergulir, apakah juga diperbolehkan atau memang tidak diperbolehkan atau tidak ketika ada perwakilan dari masyarakat untuk bisa melihat atau menyaksikan langsung jalannya hak angket? Atau memang ini internal? Ya, memang bukan. Memang niat kami, tim pansus hak angket DPRD Pati ini kita buat transparan. Jadi kita mengundang pendemo masyarakat bahkan pers, semua pers silakan dibuat dilihat secara live streaming monggo. Jadi jangan sampai juga anggota ini juga masuk angin, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak ke kami. Padahal kami itu niatnya betul-betul pengen ya sesuai dengan permintaan pendemo atau masyarakat. Tapi kan Pak Joni, kalau kita melihat juga Pak Bupati kemarin ini sudah membatalkan kenaikan PBB 250%. Apakah ini sebenarnya akan menjadi pertimbangan buat anggota DPRD kah? Ya bisa jadi, tapi kan ini Mbak, kita melihat kan prosesnya. Karena terus terang, masalah kenaikan PBB 250% itu kami DPRD tidak pernah diajak bicara. Oke. Kami tidak ada komunikasi, tidak ada komunikasi ke kami. Oke. Dan kalau untuk pemanggilan dari Bupati-Pati sendiri, kapan Pak Joni? Belum tahu Mbak, nanti yang jelas tuh kami setiap kali rapat, ini kan ada 4 session. Satu session berhenti, selesai, kita melakukan rapat internal. Rapat internal kita diskusi mana sih yang benar, mana salah sih, mana yang harus kita lakukan. Nah itu baru kita Mbak. Jadi sementara belum Mbak. Oke, Pak Joni, ini kan Pak Bupati masih tetap menjabat sebagai Bupati Pati ya Pak ya. Ini dengan hak angket yang sedang bergulir, bagaimana jalannya roda pemerintahan daerah Pati? Ya kami berusaha pansus ini memang betul-betul independennya memang betul-betul harus kita jaga betul, sehingga kalau untuk urusan pemerintahan mungkin ada perwakilan, misalnya ada undangan dari Pemkab ya biar jalan Mbak, biar berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang jelas kami sudah bertekad pansus hak angketnya harus independen dan memang transparan dan juga harus secepatnya, sehingga biar masalah-masalahnya selesai sehingga kita jalan normal lagi, gitu Mbak. Oke, dan untuk dari anggota DPRD sendiri bagaimana caranya juga meyakinkan bahwa ya ada tuntutan dari warga kekesalan kemudian juga, tapi bagaimana juga dalam hak angket ini juga betul-betul dilihat apa-apa saja temuan-temuan yang akhirnya ini memfinalisasikan pemakzulan seorang bupati. Bagaimana caranya itu bisa melihat transparan dan juga memang terbuka begitu Pak? Ya kalau sekarang kan banyak pers yang memuat ya, terus juga wartawan lokal tuh live TikTok Mbak. Udah kelihatan Mbak, itu kelihatan. Jadi nanti bisa dilihat, misalkan anggota dewan dari fraksi apa yang tidak hadir, apa yang tidak bertanya, apa gimana, kelihatan semua Mbak. Itu nanti Mbak bisa lihat nanti komentar-komentarnya tuh lucu-lucu.
Tapi tidak apa-apa, harus seperti itu. Oke, Pak Joni, jadi penegasan saja ketika nanti sudah ada hasilnya nanti bahwa hasilnya ini akan dibawa atau diserahkan kepada Mahkamah Agung ya? Ya, nanti setelah kami laporkan ke pimpinan Dewan, terus nanti di dalam rapat paripurna, laporan rapat paripurna nanti begitu tuh langsung kirim ke Mahkamah Agung. Itu kalau terbukti ya, Pak? Gimana? Itu kemudian kalau terbukti ya, dan kemudian Ya, kalau ya misalnya pokoknya hasilnya kita serahkan ke hasilnya hak angket itu. Oke. Kemudian juga ada tuntutan-tuntutan lain, Pak Joni, selama berjalannya hak angket dari warga? Apakah warga juga akan menyatakan bahwa akan tetap misalnya untuk bersuara? Untuk Ya, mengawal? yang penting gini, kalau bagi mereka sih, ayo Pak, cepatnya Pak, cepatnya. Tapi memang kita harus proses dan hati-hati, Mbak. Jangan sampai nanti dalam prosesnya kita salah. Kita juga nanti menyerahkan ke MA juga nanti juga disalahkan juga, nanti percuma. Kalau kita buru-buru, terus tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, itu juga percuma, Mbak. Nah itu tadi Ya. balik lagi ke pertanyaan saya adalah bagaimana caranya juga meyakinkan iya ada tuntutan dari warga tapi satu sisi juga akan ada mekanisme yang memang harus dijalankan dalam hak angket ini untuk pemakzulan seorang kepala daerah, Pak Joni. Ya. Makanya kami adakan terbuka, Mbak. Semua bisa meliput, siapapun bisa melihat, bisa meliput, bisa live TikTok silahkan. Sudah, itu bisa kelihatan, Mbak. Ya kita mengajari masyarakat bahwa ini loh, Dewan itu tidak selamanya jelek. Jadi kita ini betul-betul kerja seperti ini, gitu Mbak. Biarpun yang komentarnya lucu-lucu, wah Dewan ini kok diem aja, mulut aja, macam-macam ya. Tapi ya kita tidak apa-apa, biasa itu. Oke, dalam hak angket apakah juga akan misalnya memanggil mungkin atau meminta pendapat dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Pak Joni? Bisa saja Mbak, bisa saja. Seperti nanti rencana kita juga memanggil ada beberapa yang dari pusat. Bisa. Dan nanti pun juga kami lagi mempelajari, kami akan memanggil ke ahli yang dari pusat dan memang itu orang terkenal. Nanti tapi belum saya sebutkan sih nanti biar. Ini untuk menjadi ahli, saksi atau apa? Tim ahli yang memang betul-betul punya kemampuan tentang hukum tata negara. Gitu. Oke, Pak Joni, ini kan Bupati Pati Pak Sudewo ini merupakan kader dari partai politik ya, Partai Gerindra. Nah, apakah kemudian juga ini bagaimana kemudian di internal di gejolak DPRD sendiri yang punya kadernya dari Gerindra, seperti apa Pak Joni? Jadi seperti kemarin pada saat rapat paripurna pembentukan pansus hak angket, kita semua kalau nggak salah 8 fraksi utuh itu termasuk Gerindra ikut mendukung diadakannya hak angket. Itu Mbak. Jadi semuanya mendukung. Termasuk Pak. Oke, kalau untuk besok adakah pemanggilan lagi? Saksi Besok, atau mungkin ahli? Nanti besok libur sampai Senin, nanti Selasa mulai lagi. Ada nanti kita panggil lagi. Oh jadi berarti Siap, besok Mbak. ada jeda untuk 17 Agustus sampai Selasa depan lagi? Iya siap Mbak. Selasa depan Ya. Pak Joni rencananya akan memanggil? Rencana memanggil yang kita mendalami lagi bidang rumah sakit sama nanti yang masalah PBB juga. Yang kemarin masalah PBB yang ramai itu kita panggil nanti prosesnya seperti apa. Kita coba kita lebih dalami. Oke, Pak Joni, tapi kalau menurut dari pandangan Bapak sendiri sebenarnya aksi warga ini adalah buntut ya atau pada saat klimaksnya adalah ini buntut dari kekecewaan ya mereka terhadap bupatinya sendiri yang mereka pilih waktu pilkada kemarin. Nah sebenarnya kalau dari Pak Joni sendiri melihatnya bagaimana sih Pak? Ya kalau saya melihat saya selama 4 periode jadi DPRD Pati, saya tuh memang kemarin tuh hal yang luar biasa sekali karena gini, warga masyarakat tuh urunan loh Mbak, nyumbang bahkan tukang becak, tukang ojek, tukang petani sampai saya ke pasar orang pasar bilang Pak besok Pak Heru libur loh Pak, loh kemana? Ada yang bilang demo, ada yang bilang buat nasi bungkus untuk pendemo. Saya toko-toko pada tutup semua, perusahaan juga pada ditutup semua, pada pengen ikut demo. Itu loh Mbak. Jadi ini benar-benar warga tapi kalau ternyata memang betul ada partai politik yang menunggangi istilahnya, pasti tidak seramai itu Mbak. Ini murni warga Mbak, murni warga.
Oke, dan artinya nanti ini juga masih terus bergulir ya, karena tadi ada waktu untuk kemudian menggunakan hak angketnya ya anggota DPRD untuk kasus pemakzulan Bupati Pati. Terima kasih Wakil Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Joni Kurnianto. Ya Mbak, matur nuwun.